Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bermajlis mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjalankan segala apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-10, hadis yang ke-7 dari bab al-mujahadah. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sabi anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim huffat badal hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Fi hadzal hadits anna al jannata la tunalu illa bis sabri 'ala al makarih wa anna an-nara la yunja minha illa bi fitami an-nafsi 'an asy-syahawatil muharramah. Wa anhu, di sini pakai dhamir ya, berarti kembali kepada hadis yang ke-6. Hadis ke-6 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga hadis yang ke-7 ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Hujibat maknanya terhalang, dihijab, ada pembatas. Hujibatin naru bisyahawat, kursinya makin ke bawah ya. Mungkin terlalu berat ya. Jadi segini. Taib. Neraka itu diberikan penghalang berupa syahwat. Sedangkan surga diberikan penghalang berupa hal-hal yang dibenci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lafaz Bukhari. Dalam riwayat Muslim, hujibat diganti dengan huffat, artinya dikelilingi ya, dan maknanya sama, artinya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat. Tentu maksudnya hadis ini menjelaskan bahwa surga tidak bisa diraih hanya dengan sekedar angan-angan. Surga tidak dapat diraih hanya dengan sekedar keinginan. Tetapi surga bisa diraih hanya dengan mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah untuk meninggalkan syahwat dan mujahadah untuk mengerjakan al-makarih, sesuatu yang dibenci.
Jadi kita selaku muslim yang mendambakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala perlu mujahadah, perlu letih, perlu capek, perlu apa lagi? Perlu mengorbankan waktu, perlu mengorbankan tenaga. Contoh, bagaimana surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, atau dimulai dari neraka dulu ya. Neraka dikelilingi atau dihalangi oleh sesuatu yang diinginkan oleh syahwat ya. Contoh zina. Zina itu syahwat, syahwat manusia ya. Dan zina itu seolah-olah menjadi penghalang atau yang mengelilingi neraka ya. Yang mengelilingi zina salah satu yang sitar neraka. Nah, ketika orang membuka sitar zina, maka dibaliknya adalah neraka. Jadi siapa yang menerobos sitar ini, maka di dalamnya ia akan terjerumus ke dalam neraka. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Misalkan, tentu maksudnya yang dibenci itu dibenci oleh nafsu ya. An-nafsu al-ammarah bisu ya. Jiwa yang selalu menginginkan sesuatu yang kesenangan. Ya. Misalkan ketika kita ingin masuk surga, maka yang akan dihadapinya adalah sholat 5 waktu, puasa, apalagi membayar zakat, berhaji dan yang lainnya. Sholat misalkan, kenapa orang banyak meninggalkan sholat? Karena berat ya. Sebagian orang merasakan berat untuk melakukan sholat, apalagi yang mengejar dunia, itu akan terasa berat. Tetapi orang yang bisa bermujahadah di dalamnya, dia akan bisa melaksanakan sholat, karena sesuatu yang dibenci oleh jiwa itu nanti akan mengantarkannya ke surga. Puasa berat atau tidak? Berat. Menahan lapar dari pagi sampai malam. Dan banyak orang yang meninggalkan puasa. Kenapa? Karena terasa berat. Dan disitulah perlu mujahadah, bersungguh-sungguh membuat badan ini lemas ya. Kemudian zakat juga sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kenapa? Karena manusia itu memiliki tabiat mencintai harta. Sedangkan zakat dituntut untuk mengeluarkan harta yang kita cintai. Pasti berat. Tapi bagi orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh, berkorban demi bisa memasuki surga, maka dia akan rela mengeluarkan zakat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga perlu kesabaran, perlu kegigihan dalam menggapai surga. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu semuanya dibenci oleh nafsu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai nafsunya itu tunduk terhadap apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam, syariat Islam. Ketika jiwa itu tidak tunduk terhadap ajaran Islam, maka
imannya tidak sempurna. Dan syahwat itu kalau dibiarkan maka akan menabrak semua syariat. Ya, jika syahwat, misalkan syahwat kemaluan tidak tahan, maka dia berzina, minum khamar. Kemudian syahwat terhadap harta misalkan, segala cara dilakukan untuk mendapatkan harta, dengan cara riba, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, korupsi dan yang lainnya. Karena syahwat sangat menginginkan harta. Ya. Sehingga sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa surga hanya bisa diraih dengan mujahadah. Mujahadah dengan apa? Dengan mengerjakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga, malaikat Jibril melihat surga. Kemudian Jibril mengatakan, demi Allah, siapapun hambamu yang mendengar tentang surga, dia pasti akan memasukinya. Ya, karena surga yang digambarkan begitu penuh dengan berbagai kenikmatan, kebahagiaan, dan tidak ada kesengsaraan di dalam surga. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala hiasi surga itu dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia, berbagai syariat yang berat untuk dijalankan oleh manusia, maka Jibril pun mengatakan, aku takut tidak ada yang bisa memasuki surga itu. Kenapa? Karena berat ujiannya. Musabarah, mujahadah, ya. Jadi ketika surga diciptakan kemudian dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, malaikat Jibril mengatakan, saya takut tidak ada yang bisa memasuki surga itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka juga sama. Jibril melihat neraka dan mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka pasti dia tidak ingin memasukinya. Ya. Tapi ketika neraka itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai syahwat, maka Jibril pun berkata, demi Allah, saya takut tidak ada yang selamat dari neraka. Sehingga memang sesuai dengan bab di mana hadis ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka perlu kita bermujahadah, bersusah payah, berlelah letih dalam menggapai surga dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Dalam hadis-hadis sebelumnya juga dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kakinya. Lalu kita yang sangat jauh levelnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam perlu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur, ketika subuh itu sangat sulit, ya. Apalagi yang tidurnya masih kurang atau pulang dari safar, ya. Pulang dari safar jam 3 malam, jam 4 sudah harus bangun subuh. Itu berat sekali. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu akan terasa besar, terasa berat, tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketaatan itu bisa membuahkan keletihan dan terkurasnya tenaga. Begitu juga kita
semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.